Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilya Ilmanur Nazilah, asal dari Demak. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang tali temali dan pioneering. Tali temali dan pioneering. Nah, tali temali, pembuatan tali dan temali pertama kali itu diperkenalkan oleh W.H. Carothers, yaitu seorang ahli kimia dan diproduksi oleh E.I. Dupont de Nemours and Co. pada tahun 1938. Nah, tali temali pengertian secara harfiah yaitu untaian-untaian panjang yang terbuat dari berbagai bahan yang berfungsi untuk mengikat, menarik, menjerat, menamban, menggantung, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan secara etimologi, tali temali dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan fungsi dan kegunaan tali. Nah, tali temali pada mulanya berasal dari akar-akar pohon. Namun, sejalan dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan manusia, maka tali juga mengalami perkembangan, khususnya dalam hal bahan dan konstruksinya. Lalu apa itu pioneering? Nah, pioneering adalah salah satu teknik kepramukaan yang mempelajari tentang pembuatan model suatu objek dengan menggunakan peralatan tongkat, tali, maupun stick atau tongkat ukuran pendek. Nah, model-model pioneering itu yang sederhana misalnya ada bentuk jemuran, binatang, drakbar, yang bendera, dan bentuk sederhana lainnya. Nah, kemudian apa sih macam-macam simbol dan kegunaannya itu? Mari kita kupas satu persatu. Nah, yang pertama ada simpul ujung tali. Nah, simpul ujung tali itu bentuknya seperti pada gambar yang tertera. Gunanya agar tali pintalan pada ujung tali tidak mudah lepas. Kemudian, yang kedua, simpul mati. Simpul mati itu gunanya untuk menyambung dua utas tali yang sama besar dan tidak licin. Selanjutnya ada simpul anyam. Simpul anyam itu gunanya untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besarnya dan dalam keadaan kering karena untuk memudahkan dan untuk memperkuat. Selanjutnya ada juga simpul anyam berganda. Nah, apa sih kegunaan dari simpul anyam berganda itu? Gunanya yaitu untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besar dan dalam keadaan basah. Kemudian ada juga simpul erat. Simpul erat ini gunanya untuk memendekkan tali tanpa potongan. Yang keenam ada simpul kembar. Simpul kembar gunanya untuk menyambung dua utas tali yang sama besarnya dan dalam keadaan licin. Itulah gambar dari simpul kembar. Selanjutnya ada juga simpul lasso. Nah, simpul lasso ini digunakan untuk menjerat binatang. Seperti pada binatang kerbau, kambing. Nah, setelah kita membahas simpul, ada juga macam-macam ikatan. Nah, apa sih ikatan itu dan kegunaannya? Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama ada ikatan palang. Apa itu ikatan palang? Ikatan yang berguna untuk menggabungkan dua tongkat yang posisinya saling tegak lurus atau membentuk sudut mendekati 90 derajat. Bagaimana langkah pembuatannya? Yang pertama, buatlah simpul pangkal di salah satu tongkat. Kemudian, mulai ikat tali pada dua tongkat dengan pola seperti simpul jangkar, namun diarahkan pada dua tongkat yang saling menimpa. Nah, posisikan tongkat secara tegak lurus, satu sama lain. Dan selama proses mengikat tali, tangan kiri kita selain memegang tongkat juga harus memegang tali dengan cara menekannya pada tongkat agar selalu kencang dan tidak miring-miring. Kemudian, lakukan pengikatan idealnya, 4 ikatan tiap satu tongkat. Selanjutnya, buatlah pengikatan pada tali yang terletak di antara tongkat sebanyak 3 kali. Gunanya itu untuk mencekik ikatan yang sudah kita buat. Nah, kemudian buat simpul pangkal untuk tahap akhirnya. Bisa juga ditambahkan simpul setengah mati. Untuk ikatan palang, yaitu seperti gambar tersebut.
Nah, selanjutnya yang kedua ada ikatan silang. Apa itu ikatan silang? Ikatan silang atau dikenal sebagai cross lashing, yaitu untuk menautkan dua buah tongkat atau kayu yang posisinya saling bersilangan. Caranya yaitu buatlah simpul tambat di persilangan kedua tongkat. Kemudian belitkan tali antara sudut samping sebanyak 4 kali atau lebih. Itu sesuai kebutuhan. Nah, kemudian ganti belitkan tali antara sudut atas, bawah sebanyak 4 kali atau lebih. Akhir dari ikatan silang dengan membuat simpul pangkal di salah satu kayu atau tongkat. Kemudian ada juga ikatan canggah. Apa itu ikatan canggah? Yaitu ikatan untuk menyambung dua buah tongkat secara lurus. Penggunaan ikatan canggah seperti ini membuat tiang bendera dengan sambungan tongkat. Bagaimana caranya? Yaitu buatlah sosok di antara dua tongkat yang disambung. Nah, kemudian utas tali yang panjang dililitkan mengitari kedua tongkat, lilit hingga bagian akhir persambungan. Selanjutnya, masukkan utas tali ke dalam sosok yang dibuat pada langkah pertama tadi. Nah, kemudian tarik ujung tali sehingga sosok masuk ke dalam lilitan. Baru utas tali yang di bawah simpul dengan simpul pangkal. Bentuk dari ikatan canggah seperti pada gambar. Selanjutnya ada juga ikatan kaki tiga. Ikatan kaki tiga itu untuk menggabungkan tiga buah kayu atau tongkat dengan posisi saling lurus atau untuk membentuk tiga kaki tiga. Untuk membuat ikatan kaki tiga untuk pembuatan ikatan kaki tiga ini, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, susun tongkat secara sejajar. Nah, kemudian buatlah simpul pangkal di salah satu tongkat terluar. Nah, kemudian belitkan tali membentuk anyaman pada ketiga tongkat. Kemudian, belitkan tali secara menyilang, mengikat anyaman antara tongkat pertama dan kedua. Dan lakukan hal serupa antara tongkat kedua dengan tongkat ketiga. Buatlah simpul anyam di tongkat luar. Nah, yang berbeda tongkat dengan simpul anyam pertama. Seperti langkah-langkahnya juga tertera pada gambar tersebut. Selanjutnya ada juga ikatan tarik. Ikatan tarik ini untuk menambatkan tali pengikat binatang, pada kemudian mudah untuk membukanya kembali. Nah, jadi ikatan tarik ini mudah untuk dibuka kembali. Namun hal ini dilakukan pada relevannya dilakukan pada binatang. Dapat juga untuk turun ke jurang atau pohon. Sekian pemaparan tali temali dan bionaring dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.